Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Mas-Masan Ngobrol Seru, Ngobrol Santai. Kali ini saya bersama Ustadz Supri yang akan membahas tema kajian kali ini adalah tentang LGBT. Apakah itu LGBT? Sejak kapan muncul LGBT? Apakah sejarah yang ada di balik tentang LGBT? Bagaimana pandangan LGBT dari pandangan ilmu pengetahuan manusia, dari ranah perspektif agama, dari ranah perspektif kedokteran, ataupun dari ilmu-ilmu sosial masyarakat. Itu akan kita dengan sama-sama apa yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Pak Supri. Waktu dan tempat kami persilakan, mulai saja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan segala puji yang disampaikan kepada Zat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mentakdirkan kita ketemu di majelis ini untuk mengkaji perihal-perihal yang terjadi di zaman sekarang. Untuk yang pertama tadi pertanyaan dari Bapak Gubernur ya tentang urusan LGBT. Sebetulnya peristiwa LGBT itu awal mulanya itu sejarah menyatakan tidak hanya di negara kita, tapi di negara-negara yang sudah lebih maju pun itu terjadi. Sebetulnya apa yang menjadi penyebab adanya LGBT? LGBT itu pada dasarnya itu adalah kerusakan orang dalam jiwa, ketidaksesuaian jiwa manusia diakibatkan dari persoalan yang terjadi di kancah masyarakat pada umumnya. Jadi LGBT itu kaitannya itu dengan kelainan jiwa akibat orang penasaran terhadap sesuatu yang memang dipandang aneh. Orang suka terhadap sesama lawan jenis laki-laki perempuan itu sudah menjadi hal yang biasa. Zaman kekinian dengan berbagai macam budaya yang berjalan, kejadian yang terjadi di masyarakat, banyak orang itu mau pengen celoteh, artinya pengen eksklusif, pengen mencoba-coba hal-hal yang dipandang itu tidak sesuai dengan ranah baik kultur ataupun ranah keagamaan gitu ya. Biasanya itu bertitik tolak dari rusaknya jiwa manusia akibat pergaulan dan akibat wawasan serta budaya yang berjalan di sekitar wilayah itu yang tidak terkontrol. Maka terjadi LGBT, penasaran terhadap sesuatu yang dipandang oleh orang lain aneh atau eksklusif. Awalnya itu hanya daripada ketidakberesan jiwa aja, psikologi orang rusak. Sudah bosannya melihat sesuatu yang biasa, pengen mencari yang dipandang luar biasa menurut etika budaya, bukan etika beragama. Jadi dipandang kalau LGBT itu kira-kira rasanya gitu lebih daripada yang biasa terjadi atau gimana. Ini orang mau mencoba. Setelah mencoba, di situ peran serta pengganggu itu datang. Jadi antaranya kalau dalam istilah beragama kaitan dengan agama, di zaman Nabi Lut saja itu terjadi senang sesama jenis. Nah itu awalnya itu dari kerusakan jiwa awalnya. Jadi jiwa manusia sudah tidak terkontrol, akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang memang tidak sesuai dengan Qur'ani kalau dalam Al-Quran. Begitupun dalam Injil, begitupun dalam kitab-kitab yang lain sudah disenyalir zamannya Nabi Lut itu kan sebelum Rasulullah Muhammad. Itu sudah ada hal-hal yang begitu yang mengundang adab begitu, karena tidak sesuai dengan ketetapan atau sunatullah berjalan ekosistem kehidupan Qur'ani atau kitabi secara ilahiyah yang itu melanggar sebenarnya. Itu untuk sementara. Kalau dikaji dari Al-Quran sudah jelas bahwa kuciptakan manusia itu berpasangan, gitu kan? Aku telah menciptakan manusia itu berpasangan. Pasangan itu maksudnya itu apa? Ya jenis laki-laki dengan jenis perempuan dengan laki-laki. Ajwajan istilahnya. Kata ajwajan dalam Al-Quran itu suka diterjemahkan zaujun itu adalah pendamping, pasangan yang mengitari gitu ya. Nah itu dengan bahasa ajwajan, zaujun pasangan,
nakah tuka, wajawaj tuka. Itu sebenarnya dari bahasa itu sendiri sudah mewakili bahwa kutikahkan dan kupersandingkan pasangan itu dengan dirimu. Jadi telah Allah pasangkan terus dia mengikuti sunatullah yang lain. Sunatullah Allah itu sudah memberikan pasangan, kemudian dia mengikuti di luar sunatullah yang benar begitu. Jadi bukan berarti di situ dilegalkan, sebetulnya itu memang itu menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh ilahiyah. Itu diantaranya. Dapat secara garis besar berarti faktor lingkungan, Faktor pergaulan lingkungan yang mempengaruhi cara berpikir manusia. Manusia diberi oleh Allah itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan oleh Allah hal yang baik dan hal yang jelek. Nah, tinggal manusia itu karena diberi akal, kira-kira mau mengambil ilham yang baik yang membawa kemaslahatan bagi dirinya, atau akan mengambil ilham yang jelek yang akan membawa kemadaratan bagi dirinya. Allah itu sodorkan untuk sebagai bukti bahwa manusia itu diberi akal benar-benar lebih dari makhluk yang lain. Kemudian ketika manusia itu salah mengambil sikap, berarti dia lepas dari keinsaniahan manusianya. Jadi tidak memanusiakan manusia, tetapi sudah menjadikan manusia keluar dari kodrat kemanusiaannya. Kalau LGBT itu Allah menjelaskan di Quran, kuciptakan manusia berpasangan. Terus manusia melakukan tindakan yang eksklusif, berarti dia tidak memanusiakan manusia. Itu di antaranya. Berarti LGBT itu penyakit psikologis ya, Kejiwaan, moral. kerusakan moral ya. Gitu. Dalam pandangan medis, apakah LGBT itu termasuk faktor gen atau ada faktor genetik atau sekedar kerusakan jiwa karena dibentuk oleh lingkungan? Apakah ada di sisi medis? Kalau dari sisi medis yang pernah saya tanyakan kepada beberapa ahli medis, genetik itu tidak akan lepas dari sunatullah yang benar. Gen dia dari satu keturunan, pasti gen itu tidak akan menyalahi aturan. Laki-laki senang perempuan, perempuan senang laki-laki. Itu gen yang diciptakan oleh Allah pada setiap diri manusia. Nah, adapun yang menjadi penyebab gen itu jadi berubah, laki-laki kayak ke perempuanan, perempuan kayak ke laki-lakian, itu bertitik tolak dari apa? Ketidaksiapan diri menerima kodrati yang ada pada dirinya. Kodrat kita sebagai laki-laki, tetapi kita tidak siap menerima kodrat kelelakian, malah senang melihat perilaku perempuan. Akhirnya dia berpenampilan sebagai perempuan. Perempuan sama, kodratinya perempuan itu, gennya itu telah Allah bentuk sedemikian pula sempurna. Kemudian melihat pribadi laki-laki yang begitu dipandang gentle, dia merasa bahwa dirinya itu akan terhinakan kalau berperilaku sebagai perempuan. Maka dia mulai mendekati jiwa-jiwa sebagai laki-laki. Itu awalnya dari ketidakpuasan diri aja. Ketidakpuasan diri, dari ketidakpuasan itu membentuk kepribadian itu akan mengarahkan dirinya kepada hal yang tidak beres begitu. Jadi ketidaksiapan menerima kenyataan. Laki-laki tidak siap bersaing dengan sama laki-laki. Akhirnya lebih baik aku berperangi sebagai perempuan. Nah, perempuan pun sama, merasa kalau jadi perempuan takut ditindas. Akhirnya dia membentuk dirinya sebagai seorang laki-laki. Awalnya itu karena ketidaksiapan aja. Seperti manusia ketika tidak siap menghadapi kenyataan hidup, biasanya dia melakukan manuver-manuver tertentu untuk agar hidupnya itu eksistensinya diakui. Contoh, orang tahu dia miskin, bergaul dengan orang yang ada, karena eksistensinya pengen disamakan dengan orang ada, dia melakukan manuver bagaimana bergaya orang kaya. Padahal itu sebuah kepalsuan yang diciptakan oleh dirinya. Istilah, maaf sedikit saya menyitir ucapan seorang penyair lagu lah, yang sudah bapak-bapak kenal dan ibu-ibu kenal. Seorang Oma Irama menyitir judul lagu tabir kepalsuan. Pernah dengar kan? Itu sebenarnya tabir itu sebuah bahasa isyarat untuk memberikan sebuah masukan kepada manusia, membuat tabir dengan kepalsuan. Kamus palsu.
LGBT itu tabir kepalsuan. Dia bertabir bahwa dirinya pengen seperti ini, pengen beda, pengen eksklusif, pengen dipandang orang. Jadi eksistensi sebenarnya nama adalah pengen adanya pengakuan yang lebih dibanding yang lainnya. Maka suka berubah. Orang miskin berpura-pura jadi orang kaya. Malah orang kaya mah kadang-kadang karena takut dia juga mengkhawatirkan dirinya bermasalah, tidak memperlihatkan kekayaannya. Kalau sebelah sini mah pengen ada eksistensi diakui kaya, kalau sebelah sini mah khawatir dari kekayaan yang ada itu mengundang kecelakaan bagi dirinya kalau terlalu open. Maka berperangailah sebagai orang miskin. Jadi kedua-duanya pun punya maksud begitu. Begitupun dalam masalah tadi LGBT. Dia sebenarnya tidak mau menanggung resiko sebagaimana suami istri. Dia melakukanlah pendekatan-pendekatan dengan jiwa yang ada agar dia tidak kena dampak. Ada orang yang berkeluarga. Kalau saya berkeluarga takut punya anak tambah biaya, punya istri tambah biaya lagi. Akhirnya kalau LGBT kan tidak mungkin tiba-tiba jadi punya anak, gitu kan? Akhirnya dia melakukan manuver itu. Sebenarnya kekhawatiran aja, kekhawatiran menghadapi hari esok bahwa orang itu terbayang-bayangi takut oleh masalah yang belum terjadi. Masalah manusia takut oleh masalah yang belum terjadi itu lebih parah daripada orang yang takut dalam kenyataan yang ada. Itu merusak psikologi.